Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan nama Irwan Saharahap, mahasiswa Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan. Di sini saya akan membacakan lembar ujian yang telah saya isi dengan mata kuliah penyusunan kontrak bisnis. Adapun pertanyaan nomor 1 soal, yaitu jelaskan yang Anda pahami tentang konsep al-wa'du, al-ahdu, dan al-aqdu serta konsep akad tabaruk dan akad tijarah. Di sini saya jawab konsep al-wa'du. Al-wa'du sendiri bermakna janji, yaitu umumnya dilakukan oleh sepihak. Janji ini dilakukan oleh sepihak sehingga janji yang pelaksanaannya harus terpenuhi. Ada beberapa subjek yang menggunakan al-wa'du di dalam Al-Quran, yaitu Allah. Maksudnya di sini Allah pernah berjanji. Kemudian para nabi, setan, dan juga manusia. Adapun al-wa'du, janji itu yang digunakan kepada manusia, janji Allah yang digunakan kepada manusia berisi ajab Allah terhadap orang yang tidak beriman. Ini sudah janji Allah akan menghukum orang yang tidak beriman, yang disediakan neraka, baik itu kafir maupun munafik. Kemudian janji Allah terkait dengan pahala dari perbuatan amal baik, ampunan, kiamat, surga, dan neraka. Al-wa'du atau janji yang digunakan para nabi untuk kaumnya. Ini untuk nabi, yang berisi kepastian datangnya hari kiamat dan lainnya. Kemudian al-wa'du dari setan, yaitu kepada manusia yang berupa ajakan kepada maksiat. Janji dari setan. Tapi sayang, janji setan itu tidak tepat, tidak benar. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya nanti di hari kiamat oleh penduduk neraka setan berkhutbah, yaitu dengan makna arti, yaitu bahwasanya dahulu Tuhanmu telah berjanji kepadamu dan janji itu benar. Adapun aku berjanji, namun ketahuilah janjiku tidak benar. Kira-kira seperti itu maknanya. Kemudian al-wa'du dari manusia kepada manusia berupa ajakan orang zalim supaya mengikuti mereka. Ini termasuk juga al-wa'du. Singkatnya, al-wa'du adalah janji. Kemudian konsep al-ahdu. Al-ahdu yaitu perjanjian. Jadi kalau tadi al-wa'du janji, kemudian al-ahdu ini sudah beda makna, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak. Subjeknya dalam Al-Quran adalah manusia, Allah, dan Nabi. Al-ahdu yang digunakan manusia kepada Allah, kita ambil satu contoh, yaitu berupa beriman dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Singkatnya, yaitu al-ahdu adalah perjanjian. Kemudian masuk kepada konsep al-aqdu. Al-aqdu yang bermakna yaitu ikatan atau perikatan, yaitu hubungan hukum antara kedua belah pihak.
Istilah al-aqdu terdapat dalam Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu menunaikan janji-janjimu, perjanjianmu. Di situ pada ayat itu surah Al-Maidah bahwasanya manusia diminta untuk memenuhi akadnya atau perikatannya atau janjinya. Jumhur ulama memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syarak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Singkatnya, ketiga kata al-ahdu, al-wa'du dan juga al-aqdu itu berbeda pengertian dan penggunaannya. Masih lanjut, nomor 1 yaitu konsep akad tabaruk. Konsep akad tabaruk yaitu suatu akad yang tujuannya tolong-menolong, bukan untuk mencari keuntungan komersil. Misalnya wadiah, qard, wakalah, kafalah, hiwalah, rahan. Kemudian konsep akad tijarah, ini bedanya, yaitu transaksi mencari keuntungan. Ini lebih kepada transaksi mencari keuntungan yang bersifat komersil. Misalnya mudharabah, syirkah, kontrak bagi hasil, dan kontrak pertukaran, misal murabahah, salam, istisna dan lain. Yang kedua yaitu dengan pertanyaan, jelaskan yang Anda pahami tentang subjek dan objek dalam kontrak, syarat sahnya kontrak, unsur kontrak dan hal-hal yang membatalkan kontrak. Di sini saya jawab, subjek dan objek dalam kontrak. Subjek yaitu orang yang berkontrak. Adapun objek adalah barang yang dikontrakkan. Keduanya menentukan sah tidaknya suatu kontrak. Syarat sahnya kontrak, ada syarat umum, ada syarat khusus, yaitu syarat sah subjektif dan objektif. Syarat subjektif seperti diantaranya kehendak para pihak, jadi tidak ada keterpaksaan dalam berkontrak. Kemudian cakap menurut hukum. Adapun syarat objektif yaitu terkait barang harus halal, baik dan lain. Unsur-unsur kontrak, para ahli sepakat bahwa unsur-unsur kontrak itu terdiri dari unsur esensialia, kemudian unsur naturalia, natur, kemudian dan unsur aksidentalia. Unsur pertama itu lazim disebut dengan intinya, yang menyebabkan terjadinya kontrak itu, yang tidak bisa tidak ada, harus ada. Yang kedua dan ketiga itu non-intri atau non-intri kontrak. Hal-hal yang membatal kontrak, secara singkat batalnya kontrak itu, hal-hal yang membatalkan kontrak secara singkat yaitu batalnya kontrak itu atau perjanjian yaitu dibuat dengan tidak memenuhi syarat sahnya. Yang ketiga yaitu pertanyaan, jelaskan yang Anda pahami tentang prinsip-prinsip dan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan kontrak bisnis. Saya jawab, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan kontrak seperti asas kebebasan berkontrak. Kemudian asas kebebasan berkontrak ini yaitu para pihak bebas
bebas menentukan sendiri isi kontrak sepanjang kontrak itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Kemudian asas konsensualisme, yaitu kesepakatan tanpa ada paksaan dan tekanan. Asas kepastian hukum, asas iktikad baik, yaitu melaksanakan kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik para pihak. Dan yang terakhir adalah asas kepribadian. Sebenarnya asas ini masih banyak lagi, tetapi saya cukupkan hanya di situ. Keempat yaitu pertanyaan, jelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses penyusunan kontrak bisnis. Ada 5 tahapan. 5 tahapan para pihak yang akan membuat kontrak. Yang pertama, tahap pertama yaitu harus mampu menentukan judul. Ini perlu, karena apabila judul bertentangan dengan isi, maka kontrak bisa batal. Kemudian yang kedua, pembukaan atau opening. Kapan kontrak itu harus dimulai dan kapan harus berakhir. Jadi harus jelas. Kemudian yang ketiga, komparasi para pihak, di mana yang membuat kontrak sama-sama mempunyai kecakapan atau berwenang. Yang ketiga, klausula atau resital, yaitu penjelasan kenapa terjadinya suatu kontrak, alasan kenapa kontrak ini harus dibuat, alasannya apa. Kemudian yang terakhir yaitu isi. Dan juga saya tambahkan, mungkin jangan lupa yaitu tanda tangan dan saksi. 5. Yaitu jelaskan yang Anda pahami tentang konsep wan prestasi, ganti rugi, dan keadaan memaksa. Konsep wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi atau ingkar janji atau kelalaian oleh debitur, baik kerana tidak melaksanakan kewajiban atau perjanjian atau kontrak, maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wan prestasi memberikan akibat hukum, jelas, sehingga berlanjut memberikan ganti rugi. Di sinilah yang dimaksud adalah ganti rugi, yaitu membayar segala kerugian karena musnah atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat wan prestasi dari debitur. Jadi ganti rugi itu adalah kelanjutan dari wan prestasi, berawal dari wan prestasi. Kemudian adapun keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian atau kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya dengan dasar keadaan memaksa, atau dalam istilahnya yaitu force majeure, yaitu debitur tidak dapat dipersalahkan. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan kerana keadaan memaksa, bukan disengaja. Mungkin demikian yang dapat saya jawab, karena juga pertanyaan dan jawaban sudah penuh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.